Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Lekosan Learning by Qososul Anbiya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang apa saja yang terjadi pada zaman Nabi Idris dan fakta-fakta apa, biografi apa yang akan kita bahas tentang Nabi Idris, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Ngalah TV. Terima kasih. Langsung saja, jadi kita akan membahas tentang Nabi Idris. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang nama atau nama Nabi Idris. Jadi nama Nabi Idris atau Nabi Idris ini adalah tokoh yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nah, jadi di dalam Al-Quran sempat tertulis nama atau termaktub nama Idris yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam daftar 25 Nabi dalam Islam, Nabi Idris biasanya ditempatkan di urutan yang kedua setelah Nabi Adam dan sebelum Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh, Hud, dan sebagainya. Jadi Nabi Idris ini adalah Nabi yang ada di urutan nomor 2 di dalam kisah 25 Nabi yang sering kita pelajari. Kemudian Al-Quran ini tidak menjabarkan kisah Idris dan hanya menyebut namanya 2 kali. Jadi di dalam Al-Quran hanya termaktub 2 kali nama Idris. Tidak begitu detail penjelasan tentang Nabi Idris, akan tetapi saya akan berusaha menjelaskan agak lebar terkait Nabi Idris dan juga fakta-fakta yang ada di dalam kitab Qososul Anbiya. Nabi Idris ini biasanya atau kisah Nabi Idris ini biasanya termaktub dalam berbagai literatur Muslim bersumber dari non-Quran seperti hadis, riwayat sahabat Nabi, dan juga tafsiran para ulama. Nah, jadi lebih banyak ada di non-Quran, hadis, kemudian ada riwayat sahabat Nabi dan juga tafsiran para ulama itu menjelaskan tentang Nabi Idris. Akan tetapi di dalam Al-Quran hanya tersebut 2 kali. Ada lagi yang menyatakan bahwasanya pendapat yang paling masyhur bahwa Nabi Idris adalah orang yang sama dengan tokoh dalam Tanakh. Tanakh itu adalah kitab suci Yahudi dan Alkitab atau kitab suci agama Kristen bernama Henoch. Di dalam 2 kitab tersebut nama Henoch, atau Akhnuch. Nah, jadi Henoch atau Akhnuch tersebut adalah yang tak lain tak bukan adalah Nabi Idris. Kemudian Al-Baizawi mengatakan bahwasanya Idris berasal dari keturunan Nabi Syeds dan moyang Nuh dan namanya Henoch. Nah, itu adalah pendapat dari Al-Baizawi. Jadi lagi-lagi tidak asing dengan nama Henoch, Akhnuch, dan Idris. Jadi 3 istilah ini atau 3 lakop ini identik dengan Nabi Idris. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwasannya Nabi Idris ini disamakan dengan tokoh-tokoh lain yang bernama Hermes Trismegistus. Nah, Sayyid Ahmad Amiruddin ini menyatakan bahwasannya tradisi Kristen dan Islam awal menyebut Hermes Trismegistus sebagai pembangun piramida Giza. Antoine Favre dalam The Eternal Hermes tahun 1995 juga menunjukkan bahwasannya Hermes Trismegistus memiliki tempat dalam tradisi Islam. Meskipun nama Hermes tidak muncul di dalam Al-Quran karena tidak disebut nama Hermes Trismegistus di dalam Al-Quran, akan tetapi para ahli sejarah dan penulis sejarah abad pertama Hijriah dengan cepat mengidentifikasi bahwasanya Hermes Trismegistus dan Idris ini juga disebut atau juga diidentifikasi orang Arab sebagai Henoch atau Akhnuch. Nah, jadi ada yang menyatakan sama, Hermes Trismegistus, Henoch, Akhnuch, Nabi Idris. Kemudian sekarang kita akan membahas dalam Qososul Anbiya ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwasannya salah satu, tadi kan disebutkan ada 2, salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah bahwasannya yang berbunyi, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka tentang kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi. Nah, ini ada di dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi, karena ada banyak perbedaan pendapat yang menafsirkan tentang penggalan ayat ini. Yang pertama yaitu Ka'ab. Nah, Ka'ab ini menyatakan bahwasanya dengan ayat pula yang berbunyi sesungguhnya aku telah mengangkatmu setiap hari seperti amal seluruh anak cucu Adam, dan aku lebih menyukai ditambahnya amal. Itu adalah jawaban Ka'ab bin Akhbar dengan mengutip ayat Al-Quran. Setelah pendapat Ka'ab tadi, ada yang menyatakan bahwasannya Nabi Idris ini diangkat ke langit yang keempat.
dengan dibawa oleh seorang malaikat. Nah, jadi malaikat tadi membawanya di antara kedua sayapnya atau di belakangnya. Nah, sesampainya di langit keempat, malaikat yang membawa Nabi Idris tadi disambut oleh malaikat maut. Lalu malaikat yang membawa Nabi Idris tersebut memberitahukan kepada malaikat maut tentang apa yang telah ia bicarakan dengan Nabi Idris. Nah, kemudian malaikat maut bertanya, "Di mana Nabi Idris?" Kemudian malaikat tadi menjawab, "Ada di belakangku, di belakang punggung atau ada di antara kedua sayapnya." Kemudian malaikat maut berkata, "Sesungguhnya sangat menakjubkan, aku diutus dan dikatakan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit keempat." Kemudian aku berkata, kata malaikat maut, "Bagaimana mungkin aku mencabutnya sedang aku berada di langit keempat dan Nabi Idris berada di bumi?" Oleh karena itu malaikat tadi membawa Nabi Idris ke langit keempat, kemudian malaikat maut mencabut nyawanya di langit keempat. Nah, tadi itu adalah maksud dari ayat bahwasanya dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi. Itu masih satu pendapat. Kemudian pendapat yang kedua dari Ibnu Najih berkata bahwasannya di firman Allah yang dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi, itu ada yang mengatakan Idris diangkat dalam keadaan belum mati. Berarti dalam kurung Nabi Idris masih hidup ketika diangkat ke langit keempat. Nah, namun jika yang dimaksud Nabi Idris masih tetap hidup sampai sekarang, nah ini kan ada pendapat yang menyatakan bahwasannya Nabi Idris ini masih hidup sampai sekarang. Di beberapa kitab, di beberapa hadis ada yang menyatakan seperti itu. Nah, itu masih ada perbedaan pandangan atau pendapat. Nah, jika yang dikatakan adalah Nabi Idris masih hidup ketika diangkat ke langit keempat dan kemudian dicabut nyawanya di sana, nah itu adalah sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Akhbar tadi. Ada lagi yang menyatakan bahwasannya Nabi Idris, ini menurut Al-Aubi, bahwasannya Nabi Idris diangkat ke langit ke-6 dan meninggal di sana. Ini ada pendapat lagi dari Al-Aubi, meninggal di langit ke-6 dan meninggal di sana. Ad-Dhahak, Imam Ad-Dhahak juga mengatakan yang demikian. Yang terakhir ada pendapat dari hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim, bahwasannya Nabi Idris diangkat ke langit keempat adalah lebih sahih. Jadi pendapat yang mengatakan Nabi Idris diangkat ke langit yang keempat kemudian meninggal di sana, ini adalah pendapat yang sahih. Dalam hadis Isra Mi'raj juga disebutkan bahwasannya ada perkataan seperti ini, "Gerbang telah dibuka dan ketika aku Muhammad pergi ke langit keempat, di sana aku melihat Idris. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadaku, ini adalah Nabi Idris, berilah dia salammu." Kemudian Nabi Muhammad memberikan salam, dan kemudian Nabi Idris menjawab salamnya dengan mengucapkan, "Selamat datang wahai saudaraku yang solih dan Nabi yang solih," sebagai balasan salamnya kepada Nabi Muhammad tadi. Itu pendapat-pendapat tentang ayat atau penggalan ayat dan aku telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi. Jadi ada yang mengatakan diangkat ke langit keempat dan meninggal di sana, ada yang menyatakan diangkat ke langit keenam dan meninggal dan sebagainya, tapi yang lebih sahih adalah diangkat ke langit keempat dan kemudian dicabut nyawanya di sana. Itu adalah pendapat yang lebih sahih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik atau fakta-fakta Nabi Idris, bahwasannya Nabi Idris adalah anak Nabi Adam yang pertama kali diberi hak kenabian setelah Adam dan Nabi Syed. Jadi setelah Adam dan Nabi Syed, sebelum ke Nabi Idris masih ada beberapa turunan. Nah, jadi setelah Nabi Syed yang diangkat menjadi Nabi itu adalah Nabi Idris. Kemudian ada lagi pendapat dari Ibnu Ishaq, ini adalah fakta bahwasannya Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Nah, ini disebutkan juga di dalam kitab Qasasul Anbiya, bahwasannya Nabi Idris menulis dengan pena. Ini adalah pertama kali, orang pertama kali yang menulis dengan pena. Sekelompok orang juga mengatakan bahwasannya Idris adalah yang diisyaratkan di dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, yang ketika Rasulullah SAW ditanya tentang penulisan dengan kerikil. Jadi ada sebuah bentuk tulisan tapi dengan kerikil. Nah, kemudian Nabi menjawab, Idris adalah Nabi yang menulis dengannya. Barang siapa yang mengikuti jejak tulisannya, maka demikian itulah tulisannya. Nah, jadi itu isyarah bahwasannya Nabi Muhammad menyebut yang pertama kali menulis adalah Nabi Idris. Lebih tepatnya menulis dengan pena. Intinya seperti itu. Kemudian ada fakta menarik lagi bahwasannya ini adalah lakop atau julukan. Nah, jadi Nabi Idris ini juga dijuluki sebagai Asadul Asad. Asad itu maknanya kan singa
atau macan. Nah, jadi di sini dimaknani Asadul Asad adalah singa dari segala singa karena keberanian dan kegagahannya. Nah, jadi Nabi Idris ini dijuluki sebagai singa karena beliau berani dan juga gagah. Sedangkan dalam kisah lain, Nabi Idris dijuluki dengan Harmasul Haramisah. Artinya adalah ahli perbintangan. Nah, jadi ini dalam kisah lain disebutkan bahwasannya Nabi Idris ini disebut dengan Harmasul Haramisah. Nah, ini adalah kisah-kisah tentang Nabi Idris. Jadi mohon maaf ketika ada cerita yang kurang dari yang kami sebutkan tadi karena memang keterbatasan tentang hadis-hadis atau kisah-kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Sekian learning by Qososul Anbiya tentang Nabi Idris kali ini. Barangkali ada revisi yang mau ditambah atau yang mau dibenerin, silakan. Ketika ada yang mau berkomentar, silakan. Ketika ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ngala TV. Terima kasih dari saya. Bye.